Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafida Sabila Aziz, biasa dipanggil Rafida. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai variasi bahasa. Definisi bahasa. Menurut Bloomfield, tahun 2017 halaman 26, bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang, arbitrer, yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Ragam bahasa. Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Keragaman akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas. Variasi atau ragam bahasa dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Pembagian ahli mengenai variasi bahasa. Menurut Hartman dan Stork, variasi bahasa berdasarkan kriteria ada 3, yaitu yang pertama, latar belakang geografi dan sosial penutur. Yang kedua, medium yang digunakan. Dan terakhir, pokok pembicaraan. Lalu menurut Preston dan Sui, variasi bahasa, khususnya bahasa Inggris Amerika, dikelompokkan berdasarkan 4 jenis, yaitu yang pertama penutur, yang kedua interaksi, yang ketiga kode, dan yang terakhir realisasi. Lalu menurut Halliday dibagi menjadi 2, yaitu pemakai yang disebut dialek maupun pemakai yang disebut register. Menurut McDavid dibagi menjadi 3, yaitu dimensi regional, dimensi sosial, dan dimensi temporal. Variasi bahasa dari segi penutur, yang pertama idiolek, variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Variasi ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Lalu yang kedua dialek, variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Karena itu dialek ini lazim disebut dialek areal, regional, atau geografi. Lalu yang ketiga ada kronolog, variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Yang keempat yaitu sosiolog, variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada akroleg, variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Yang keenam, basilek, variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dianggap rendah. Lalu yang ketujuh, terdapat vulgar, variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian bahasa oleh mereka yang kurang pelajar atau dari kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Yang ke-8 ada slang, variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Faktor kerahasiaan ini menyebabkan pula kosakata yang digunakan dalam slang seringkali berubah. Yang ke-9 terdapat kolokial, variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, bukan bahasa tulis. Kata kolokial berasal dari kolokuim, yang berarti percakapan, konversasi. Dalam bahasa Indonesia, percakapan banyak digunakan bentuk-bentuk kolokial seperti dok untuk dokter, prof untuk profesor, let untuk letnan, dan nggak ada untuk tidak ada. Lalu yang ke-10 terdapat variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Dalam kelompok montir ada istilah-istilah seperti roda gila, didongkrak, dicas, dibalas, dan dipoles. Lalu yang ke-11 terdapat argot, variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Letak kekhususan argot adalah kosakata. Yang ke-12 terdapat ken, variasi sosial tertentu yang bernada memelas, dibuat merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. Biasanya variasi ini disebut juga bahasa pengemis. Lalu terdapat variasi dari segi pemakaian. Ragam sastra akan diungkapkan secara estetis. Contoh, Ali Hashmi dalam puisinya yang berjudul Saya Sudah Tua. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Yang kedua, terdapat ragam bahasa jurnalistik
Ciri-cirinya yaitu sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena mudah dipahami, karena harus dipahami dengan mudah, komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita secara tepat, ringkas karena keterbatasan ruang dalam media cetak, dan keterbatasan waktu dalam media elektronika. Yang ketiga, ragam bahasa militer bersifat tegas. Ragam militer di Indonesia dikenal dengan cirinya yang memerlukan keringkasan dan ketegasan dipenuhi dengan berbagai singkatan dan akronim. Ragam bahasa ilmiah, cirinya lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan, serta segala macam metafora dan idiom. Bebas dari segala keambiguan karena bahasa ilmiah harus memberikan informasi keilmuan secara jelas, tanpa keraguan akan makna, dan terbebas dari kemungkinan tafsiran makna yang berbeda. Variasi bahasa dari segi performalan, yaitu ada ragam santai atau kasual. Variasi bahasa ini digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib, pada waktu beristirahat, berolahraga, dan berekreasi, dan sebagainya. Ragam akrab atau intim, variasi bahasa ini biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota keluarga atau antar teman yang sudah karib. Lalu terdapat ragam beku, variasi bahasa yang paling formal digunakan dalam situasi-situasi hikmat dan acara resmi. Pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap, tidak boleh diubah. Kalimat-kalimat yang dimulai dengan kata bahwa, maka, hanya, dan sesungguhnya menandai ragam beku. Susunan kalimatnya biasanya panjang-panjang, bersifat kaku, dan kata-katanya lengkap. Ragam resmi atau formal, variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Lalu ada ragam usaha konsultatif, yaitu variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Variasi bahasa dari segi sarana, yaitu terdapat ragam lisan dan ragam tulis. Ragam tulis, ragam lisan dibantu oleh unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik, tangan, gelengan kepala, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Yang kedua, menyampaikan informasi secara lisan. Yang ketiga, contohnya yaitu ragam bahasa bertelepon. Ragam tulis, yang pertama dieksplisitkan secara verbal. Yang kedua, lebih menaruh perhatian agar kalimat-kalimat yang disusun bisa dipahami pembaca dengan baik. Yang ketiga, ragam bahasa bertelegraf, contoh dari ragam tulis. Sekian presentasi saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditaruh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.